Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Covid yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih, kan begitu. Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Ya. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Kalau di kalangan santri, ya kan, sama kiai kan,
sakmina watona. Betul? Betul kan? Sakmina watona, kan begitu. Jadi kalau kiai mengarahkan ke yang keliru ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada? Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Ada orang bilang, tuh di Indonesia ada Islamofobi, tidak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara tidak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Minta Universitas Islam IAIN dijadikan WIN, udah lakukan. 27 WIN sekarang di Indonesia. Hebat. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Pak, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak jumlah penghuni penjara hari ini, 31 Agustus 2022, 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Enggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh. Oleh sebab itu saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Nah, kalau kemudian masuk ke Indonesia, lebih khusus lagi, Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam juga. Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu juga manusia, itu manusia. Dihargai. Harus dilindungi hak asasinya. Itu sebagai hukum yang universal. Melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi Infocom, coba mulai dari sini. Diarahkan kita semua ini. Tidak harus, orang menjadi mujahid itu tidak harus alim, pintar ilmu agama ini, bisa baca Quran. Enggak, yang kebaikan-kebaikan itu diarahkan nanti dari Majelis Ulama. Topik kita hari ini. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi tidak percaya. Orangnya tidak ngerti pada apa yang dibaca. Sehingga saya kan pernah berdebat tuh, udahlah. Kalau tidak ngerti, yang penting hatinya aja Islami. Kemudian lafalnya kalau tidak bisa bahasa Arab ya tidak apa-apa. Kata para kiai itu orang baca wolo kuwato itu. Wolo kuwato, kalau hatinya berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Allah, itu berpahala kok. Lalu disalah-salahkan kan, orang tidak ngerti. Jangan tuh, nggak ngerti apa-apa, jangan didengar wolo kuwato. Jadi yang penting substansinya. Hingga saya katakan, ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok bilang, sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada? Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Kenapa maksa-maksakan bahasa Arab? Substansinya itu, digitalkan, inilah ajaran Islam yang bagus. Pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Dulu belajar
hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mubni, kepada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Saya tanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah, kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah. Tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali, saya imam, disebut imamah. Wah, ini berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar. Kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif. Bila artinya menciptakan kamu khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup di satu negara pikirannya, keyakinannya sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara apa proklamasinya? Proklamasinya hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa min Quraisyin wa Yathrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya itu? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim dan antara orang Quraisy dan orang Yathrib.